Sudah, Udah. Udah bisa dimulai kali ya. silakan. Silakan Pak Rudi ya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Ya, pagi. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Semua siap? Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, alhamdulillah kita pagi hari ini belajar kembali ketemu ya. Berkaitan dengan kartu utang piutang ya. Nah, pada kesempatan ini sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu ya. Bu Erli, ada nggak Erli berangkat? Hadir Pak. Hadir Ya. Pak. Hadir, Nur, Pak. Nur. Ya. Hadir. Kemarin kemana sih Nur kok nggak berangkat? Kemarin saya jalan-jalan, Pak, sama ibu saya. Nah, udah punya keluarga apa ya? Kok udah jalan-jalan? Biasanya alasan suratnya kemarin keperluan keluarga. Sama ibu, Pak, jalan-jalannya. Ibu ya. Ya baiklah anak-anak, kalau tidak ada lagi yang bermasalah, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Masih semangat untuk belajar? Semangat Pak. Semangat, Pak. Ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kartu piutang, utang ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak nanti diharapkan bisa mengetahui ya, atau menjelaskanlah minimal tentang kartu utang, piutang, ya. Itu yang akan kita pelajari. Tapi sebelum ke materi, Bapak pengen nanya terlebih dahulu. Masih ingat enggak dengan materi yang kemarin yang berkaitan dengan daftar-daftar awal perusahaan ya, perusahaan dagang kemarin. Irma masih ingat enggak Irma? Lupa Pak. Lupa. Iya Ya, Pak. kemarin yang kita mengisi data awal perusahaan dagang. Masih ingat enggak langkah-langkahnya kira-kira apa yang dilakukan? Yang ngisi nama perusahaan itu ya, Pak, ya? Nama Ya, perusahaan, periodenya. Ingat sedikit, Pak. ya, itu artinya sedikit banyaknya masih kita ingat ya pada pagi hari ini. Yaitu adalah pelajaran kita adalah tindak lanjutnya ya. Kalau kemarin kita berbicara tentang daftar nama-nama identitas perusahaan, kalau sekarang kita lanjut ke kartu piutang dan utang. Ada yang sudah punya gambaran kira-kira tentang kartu utang dan piutang? Belum, Pak. Belum. Ya, kalau belum, ini Bapak tampilkan PowerPoint-nya ya, biar kita sama-sama belajar berkaitan tentang utang dan piutang ya. Sebentar, Bapak cek dulu ya. Nah, ini kita akan belajar tentang kartu utang ya. Ini untuk kompetensi dasarnya kita menganalisis pencatatan saldo kartu piutang ya, utang dan persediaan barang dagangan. Kemudian untuk indikatornya kita akan menjelaskan penggunaan menu untuk mencatat saldo kartu piutang dan utang, menganalisis ya, sambil diringkas kira-kira inilah yang harus kita pelajari untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua ya. Karena kalau di pertemuan pertama kita masih membahas langkah-langkahnya ya. Kalau pertemuan kedua nanti kita akan langsung praktek ya. Berarti mengentry saldo, kartu utang dan piutang. Nah, ini tujuan pembelajaran ya, Nak. Anak-anak nanti harus paham ya. Setidaknya sedikit banyak kalian harus tahu atau bisa atau mampu menjelaskan ya
pengertian saldo kartu piutang dan utang. Nah, selanjutnya materi kita ada kartu utang, piutang. Nah, ini coba anak-anak pahami ya berkaitan dengan materi kita tentang materi ya. Tuh coba si Nui, jangan ngobrol aja Nui. Ya, Oh iya Pak, ya. catat kira-kira yang penting apa sebelum kita lanjut ke pembagian kelompok ya nanti ya. Karena ini kaitannya materi yang akan kita bahas nanti ya di dalam kelompok. Nah, ini ya pengertian. Nah, ini yang harus kalian pahami ada pengertian kartu utang, piutang, dan kartu persediaan barang dagangan ya. Nah, kemudian ada membuat daftar kartu utang, piutang. Nah, di sini Bapak akan menampilkan sedikit tentang video ya, Nak ya, tentang membuat daftar kartu utang dan mengisi saldonya. Tapi hanya sepintas saja ya, Nak ya. Nah, itulah agenda kegiatan kita. Untuk selanjutnya, Bapak bagi kelompok ya. Bapak bagi kelompok 5 aja ya. Ya Pak. Bu Nui kelompok 1 ya. Ih nggak mau, saya mau sama Bu Yuli pokoknya, sama Yuli. Saya bestie saya itu Pak. Oh ya, tidak boleh seperti itu ya, Nak ya. Yang namanya kita dalam pembagian kelompok, kenapa kita tidak boleh memilih? Ada alasannya ya, anak-anak Bapak ya. Itu si Nui Yang pertama, Baru dia ada Bu Nui si Nui itu belum ngerjain PR makanya mau sekelompok sama aku. Yuli jahat, kita nggak bestie ya Yuli. Ya udah nanti aku ngejajain kamu sempol. Jahat. ya, ya kalau berkaitan dengan PR nanti lagi anak ya. Apalagi bukan PR itu kan pekerjaan rumah, harusnya kamu kerjakan di rumah bukannya di sekolah ya. Nah, ini ya untuk Nui yang namanya pembagian kelompok. Kenapa Bapak tidak menginginkan Nui dengan Yuli terus ya? Karena pada dasarnya di kehidupan nyata yang namanya kita itu harus mampu beradaptasi dengan siapapun ya. Nggak boleh kita harus milih. Apalagi kalau kamu nanti sudah bekerja ya Nui ya. Nggak bisa kamu milih, misalnya harus sama Yuli Bu, saya kerjanya. Kalau nggak sama Yuli saya nggak mau. Kira-kira gimana nanti ke depannya ya? Iya Ini adalah Pak. pelajaran yang real untuk kita ya anak-anak ya. Yang namanya diskusi itu adalah real. Nah, yang selanjutnya untuk anak-anak ya. Silahkan duduk di kelompoknya masing-masing berdasarkan yang Bapak tentukan tadi. Penuhi dengan kelompoknya Bu Eli ya. Kemudian Yuli jangan dengan Bu Nur ya, jangan nama Nur ya, tapi sama Susan biar mampu beradaptasi dengan kawannya. Kemudian Mutiara ya sama Siska ya. Nah, itu kelompoknya. Nah, silahkan untuk mempelajari ya berkaitan dengan materi kita. Nah, untuk tugas kita pada kelompoknya nanti kita akan membahas LKPD ya. Ini sudah Bapak siapkan untuk LKPD-nya. Jadi kalian membahas tentang LKPD ini ya. Nah, ini silahkan dipelajari. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan bertanya atau mungkin dengan yang lainnya. Gimana dengan kelompoknya Susan? Udah belum? Susan? Udah belum ya? Bentar lagi Pak. Belum. Ya, kelompoknya Arum. Pak. Paham belum kira-kira? Coba Bapak lihat mana tentang Ini, Pak. kartu utang dan piutangnya. Iya Pak. Kan boleh ya Pak kalau cari di Google juga Pak. Oh boleh, namanya belajar boleh di mana aja informasinya kita bisa ambil ya nak ya, jangan terpaku sama buku aja. Boleh buka HP-nya ya untuk mencari materi ya. Gimana Nui?
Udah paham tentang kartu utang dan piutang? Coba Bapak lihat. Oh ya, punya Noy udah lebih bagus ini. Ya, udah sedikit paham ini tentang kartu utang dan piutang. Ini aku Pak, coba dicek. Ya. Oh ya, punya Susan ini kurang lengkap ini yang nomor 3 ini. Coba dilengkapi lagi sama kelompoknya ya. Langkah-langkahnya untuk Iya, mengisi saldo awalnya. Jangan sampai nanti kebalik langkahnya ya. Karena dalam praktek kita tuh nggak boleh kebalik. Misalnya nomor 1 jadi nomor 2 itu nanti salah ya. Karena praktek itu harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sebuah aplikasi tersebut ya nak ya. Nah itu gambarannya ya. Kalau sudah semua, selanjutnya silakan kelompoknya Nur untuk presentasi sebentar tentang kartu utang dan piutang serta membuat daftar kartu supplier. Saya baru paham yang utang sama piutang aja, Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, saya jelasin ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah hasil diskusi dari kelompok kami tentang kartu utang, kartu piutang, dan kartu persediaan. Kartu piutang adalah kartu yang berisi piutang. Kartu utang adalah kartu yang berisi kewajiban. Kartu persediaan adalah kartu yang berisi mengenai persediaan barang dagang. Baik, terima kasih. Sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban dari kelompoknya Nur sudah cukup baik ya. Beri aplaus untuk kelompoknya Nur. Kelompok lain mungkin pengen menambahkan atau bertanya dengan kelompoknya Nur. Silahkan. Ada yang mau tanya nggak? Udah paham semua. Yang nomor 1 berkaitan dengan pengertian kartu utang piutang. Ya, kalau udah paham semua, berarti nggak apa perlu Bapak tunjuk ya untuk bertanya? Tunjuk aja. Oh ya, kalau tunjuk aja nih, coba Siska, kira-kira apa aja yang kurang paham? Silakan tanya di kelompok Nur. Ya, saya mau tanya apa bedanya utang sama piutang, Pak? Ya, pertanyaan dari rekannya adalah perbedaan antara utang dan piutang. Silahkan, kelompoknya Nur. Apa yang sudah ditemukan tadi dalam mencari literasinya? Siska, Pak, Susan, Pak, gantian yang jawab. Kan satu kelompok Susan dengan saya, Iya. Pak. Ayo, Susan. Susan, gantian Susan. Aku kelompoknya Yuli. Ayo, udah podo. Satu kelompok sama kamu, Susan. Nggak Nggak ada yang mau, mau kamu nerima suka Bunda. nyontek. Jangan takut salah ya, namanya Ada kita yang mau nerima menyempatkan Bunda. pendapat. Ya anak-anak, jangan pernah takut salah, namanya kita belajar. Ya udah, Kita Erli aja lah yang jawab tuh. Erli. Masa saya terus, Erli? Coba gantian dulu, Erli. Coba, Pak Sherly boleh Rudi, nggak, kapan Sherly? kita praktek ke labnya? Ya, untuk praktek labnya, nak, kita pertemuan minggu depan ya, karena ini kita bahas materinya dulu, baru praktek. Erli Gimana? aja, Pak, yang jelasin, Pak. Ayo Erli, jelasin sebisanya nak, jangan pernah takut mengungkapkan pendapat Oh yang iya sudah Pak, dilakukan. jadi saya jelaskan ya langkah-langkah membuat daftar kartu utang ya. Ini bla 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 bla. Jadi itu penjelasan saya mengenai langkah-langkah membuat daftar kartu utang. Demikian Pak penjelasan saya. Ya, terima kasih ya Erli. Itu penjelasan dari kelompoknya Nur ya. Sebenarnya sudah cukup baik, cuman kurang lengkap sedikit saja. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, kalau tidak ada, kita sampai ke kesimpulan ya. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan tentang materi kartu utang dan piutang? Mungkin Bu, lu?
Ayo lu, coba kamu apa yang telah kamu pelajari? Coba disimpulkan yang kamu ingat dari pelajaran kita dari awal sampai sekarang. Jadi ini Pak ya. Jadi kalau dalam kita mengerjakan suatu eh, lembar kerja, jadi kita harus paham dulu materinya apa. Jadi apa yang dijelaskan Bapak tadi sudah sangat saya pahami, mungkin teman-teman yang lain juga. Jadi langkah membuat daftar kartu piutang, daftar kartu utang. Jadi itu dibuatkan berdasarkan alur, jadi pekerjaannya sesuai dengan tahap-tahapannya. Jadi dalam mengerjakan membuat daftar kartu utang dan piutang, kita pilih dulu yang mana masuk ke dalam kartu utang, yang mana masuk ke dalam kartu piutang. Kemudian baru kita buat jadi kelompokkan. Jadi kelompokkan yang mana menurut. Jadi itu aja Pak yang bisa saya simpulkan Pak Rudi. Ya, beri aplaus ya untuk keberanian kawannya karena sudah berani mengungkapkan pendapatnya tentang materi kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak simpulkan ya, untuk pelajaran pada hari ini kita telah mempelajari tentang kartu piutang. Nah, kalau berbicara piutang, itu artinya ya pendapatan yang belum tertagih ya dari sebuah perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada kartu utang. Kalau utang itu adalah kewajiban ya, anak-anak ya. Jangan kita seperti selama ini di kampung atau di rumah berbicara utang dan piutang itu nggak ada bedanya. Orang pinjam duit ke kita bayar utang, sama aja tentang utang dan utang. Padahal berbeda anak-anak ya. Nah, kemudian berkaitan dengan saldo awal ya. Kaitannya dengan stok dari perusahaan. Nah, itulah gambaran pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk minggu selanjutnya kita akan masuk ke dalam praktek ya, mengentry ya daftar customer, supplier, dan mengentry daftar saldo, piutang, dan utang. Nah, itu aja untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak cukupkan. Bapak Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak